suaranya itu samar-samar sih, terdengar lirih-lirih gitu, kayak orang merintih gitu, kayak minta tolong, kayak kayak terbawa-bawa angin gitu. Jadi saya pun agak-agak kayak orang apa ya, kesakitan, kayak minta tolong. Saya berpikir, ini siapa, kok ada perempuan di atas, ini posisi mau senja, sedangkan biasanya kalau sudah jam segini itu pemilik ladang sudah pada turun semua bawa peralatannya. Halo Sobat Mistik, kembali lagi bertemu dengan saya Bang Zafran. Hari ini saya akan coba menceritakan tentang pengalaman saya sekitar tahun 2007, di mana saat itu saya masih kuliah di salah satu universitas swasta di Kota Medan, dan bertepatan juga dengan bulan Ramadan, di mana kami melakukan safari Ramadan di daerah Deli Serdang. Dari kampus kami dibagi beberapa kelompok penempatan, dan kebetulan kami ditempatkan tidak jauh dari salah satu objek wisata di daerah Deli Serdang, tepatnya di salah satu desa di dekat daerah Bandar Baru. Di tempat ini mayoritasnya adalah non-muslim dan hanya ada satu musola di desa tersebut. Mayoritas penduduknya adalah warga keturunan suku Karo. Jadi kami di situ melaksanakan tugas dari kampus untuk membina beberapa keluarga. Hanya ada kurang lebih 7 keluarga muslim di desa tersebut. Jadi kami datang ke situ, tinggal di sebuah rumah. Satu rumah dibagi menjadi 3 rumah yang disewa, dan kami menempati di area sisi utara yang dekat dengan kamar mandi. Awalnya semua seperti biasa saja. Kami menikmati keindahan alamnya karena kan berada di bawah kaki bukit, banyak ladang-ladang sayur, ternak, dan yang paling indah adalah ada sebuah bukit di sana yang dari bukit itu kita bisa memandang ke segala arah karena posisinya paling tinggi. Seperti biasanya, hari-hari dilalui dengan kegiatan sahur, puasa, safari, berbuka, dan melaksanakan ibadah seperti biasanya. Lalu setelah beberapa hari berjalan, karena kami kan di sana ditugaskan selama kurang lebih itu 2 minggu per satu desa. Kami di situ terdapat dalam satu rumah itu ada 2 kamar, 1 ruang tamu, dan 1 ruang masak. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan karena memang pada saat itu saya belum mendalami hal-hal gaib, hanya sepintas lalu bisa melihat ya, karena sejak kecil saya juga sudah bisa melihat. Dalam kelompok kami ini ada 3 orang pria dan 4 orang wanita, jadi satu kelompok itu ada 7 orang. Awalnya biasa saja, lalu kemudian teman saya yang wanita mulai berbisik-bisik bahwa mereka semalam katanya melihat ada sosok hitam besar di dalam kamar mereka, sehingga mereka tidak berani lagi tidur di kamar. Jadi menurut mereka sosok hitam besar itu berada di sudut kamar, karena kondisinya kalau malam kalau tidur itu kan posisi lampu mati. Jadi ada satu kakak kelas saya bilang dia melihat sosok itu hitam besar, matanya itu merah. Jadi dalam posisi melihat itu dia nggak bisa bergerak. Dia merasakan sosok itu kayaknya kurang senang dengan kehadiran kami di rumah itu, karena memang rumah itu posisinya juga sudah lama kosong. Jadi sebelum kami datang itu rumah itu baru dibersihkan untuk kami tinggal situ, dengan kondisi sebenarnya tidak ada kamar sih sebenarnya. Kalau dilihat hanya dibuat untuk menjadi kamar. Jadi di ruangnya itu dibelah ya, dikasih sekat-sekat tepas. Jadi katanya mereka itu merasa
kalau sudah malam dan mulai terlelap tidur, makhluk itu akan muncul memperhatikan mereka tidur. Ya memang kalau secara harfiah kita lihat, makhluk hitam besar itu identik dengan laki-laki. Dia punya ketertarikan sama perempuan, apalagi perempuan-perempuan yang sedang datang bulan, pasti dia itu senang banget karena ada aroma darah di situ ya. Makanya kalau orang hamil yang lagi datang bulan itu agak, apalagi di daerah-daerah yang memang jauh dari pemukiman, biasanya memang bangsa jin itu banyak berada di situ. Kalau yang laki-laki dari bangsa jin itu pasti sukanya ke yang perempuan dari bangsa manusia, dan begitu juga sebaliknya, wanita dari bangsa jin sukanya lelaki dari bangsa manusia. Setelah kejadian itu, jadi meminta saya sebagai ketua kelompok di situ agar kalau malam tidurnya di ruang tamu rame-rame. Jadi dibuat sekat di ruang tamu, jadi semua kami tidur di situ. Dan setelah kejadian itu, saya berinisiatif untuk melakukan pembacaan Al-Quran di ruang tamu agar terhindar daripada gangguan makhluk-makhluk gaib yang ada di situ. Namanya juga kita berada di dalam, sebenarnya lebih cocoknya dibilang desa ini berada di tengah hutan, karena jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu bisa lebih dari 2 kilo kita baru bisa temukan satu rumah ke rumah lainnya, karena banyak ditanami sayur mayur, jadi ladangnya itu lebar-lebar, dan bahkan ternaknya itu didominasi oleh ternak babi. Jadi setelah kejadian itu alhamdulillah tidak ada lagi gangguan-gangguan gaib ya daripada penghuni-penghuni sekitar. Ya kita masih aman-aman saja tinggal di situ. Dan beralih saya menceritakan pengalaman saya pribadi setelah kejadian itu. Kami bertandang ke sebuah rumah ya, salah satu penduduk muslim yang berada di tengah ladang kopi. Jadi beliau ini adalah bukan orang asli Sumatera, dia orang dari Jawa. Jadi dia dibawa oleh bos pemilik kebun kopi ini untuk menjaga kebun kopi tersebut. Dia diberikan rumah, sepeda motor, genset untuk listriknya, TV ya, agar bisa lebih betah lah tinggal di situ. Tempatnya sih enak kalau siang, tidak terlalu panas, pemandangannya juga enak karena namanya juga di kaki bukit. Tetapi kejadian ini terjadi ketika hendak petang, di mana saya ditugaskan untuk mengantarkan dua orang warga di situ turun ke bawah menggunakan sepeda motor baru. Jadi saya membonceng dua orang tersebut untuk turun ke bawah karena posisi kita di atas bukit. Keanehan terjadi saat turun gitu kan. Saat turun entah kayak mana ceritanya kami terjatuh. Saya rasa biasa aja lah, mungkin karena saya kurang hati-hati atau mungkin jalannya yang konturnya tidak rata. Kalau saya turun pelan-pelan, memang jalannya itu kalau nggak diperhatikan ya kan kirinya ya seperti jurang gitu. Jadi memang harus pelan-pelan jalannya. Saya antar, sudah sampai ke bawah, saya nggak berpikir yang aneh-aneh. Oh, saya akan balik ke atas gitu. Ya melewati jalan yang tadi lagi. Posisinya ini saya tadi kan turun bertiga. Ini saya naiknya sendiri. Ya, jadi saya sebenarnya nggak ada pikiran yang macam-macam, nggak ada pikiran negatif, nggak ada berprasangka buruk ya. Ya rencananya pulang aja lah gitu, sekalian mau buka puasa di atas. Saya jalan ngikutin jalan tersebut. Pas di sebuah titik di dekat bukit yang ada ladang, motor saya tiba-tiba mati. Saya nggak tahu ini motor masih baru, plat kendaraannya aja belum keluar, kok bisa mogok nih. Saya engkol nggak mau hidup. Rupanya ini adalah tempat saya terjatuh tadi. Coba kalian bayangkan, dari bawah tadi sampai nanti mau ke tempat yang ada di tengah ladang kopi itu tidak ada satupun rumah. Kurang lebih itu jaraknya sekitar 7 kilo kalau saya asumsikan jaraknya. Tidak ada satu rumah pun. Semua kanan kiri hutan, ladang. Posisi sudah hampir mau maghrib. Saya engkol enggak mau hidup. Lalu saya tengok ke atas bukit tersebut. Saya melihat perempuan
di tepi bukit berpakaian putih. Saya lihat dia seperti tidak menatap saya karena saya kan di bawahnya. Dia menatap seperti lurus ke depan. Dia seperti seperti kayak minta tolong sih kalau saya rasa. Kalau saya bisa menggambarkannya, suaranya itu samar-samar sih terdengar, lirih-lirih gitu, kayak orang merintih gitu, kayak minta tolong, kayak terbawa-bawa angin gitu. Jadi saya pun agak-agak kayak orang kesakitan, kayak minta tolong. Saya berpikir, ini siapa? Kok ada perempuan di atas? Ini posisi mau senja, sedangkan biasanya kalau sudah jam segini itu pemilik ladang sudah pada turun semua bawa peralatannya. Lalu saya berasumsi, ini pasti bukan manusia, ini pasti dia. Saya engkol lagi, saya nggak perhatiin, enggak juga mau hidup. Lalu kabut mulai turun. Saya teringat dengan perkataan orang tua saya bahwa di dalam kabut kita bisa diambil oleh makhluk tersebut, makhluk penunggu gunung ya, kalau kita nggak cepat bergerak. Tapi kalau saya rasa itu kemungkinan, kalau namanya kabut turun biasa kan dingin, kita nggak bisa nengok jalan sehingga kita tersesat ataupun terprosok dalam jurang. Itu yang bisa menyebabkan biasanya sih kematian, ya, cedera atau segala macamnya. Jadi saya berdoa dalam hati. Saya dorong itu sepeda motor sekuat-kuatnya, saya dorong sambil saya lari. Lalu saya naik, saya masukin giginya. Alhamdulillah hidup saya tancap gasnya sekencang-kencangnya. Saya nggak peduli tuh ada putri malu, batu-batu cadas, kayu-kayu, saya libas ya semua. Karena memang kan jalannya ini pun jalan-jalan hutan, jadi bisa kalian bayangkan sendiri lah kayak mana jalan hutan tuh. Sampailah saya di gubuk yang teman-teman saya udah berada di situ. Karena saya datang dengan keadaan secepat ngebut gitu kan, mereka juga nih, ada apa? Enggak ada apa-apa. Saya nggak mau cerita yang aneh-aneh saat itu ya, cuma saya perhatikan kaki saya pada tergores-gores karena terkena duri-duri putri malu tersebut. Lalu kami selesaikan kegiatan buka puasa di situ sampai akhirnya kami kembali ke base camp. Sampai di base camp, rekan-rekan nanya, kenapa kok tadi sampai ngebutnya segitu kali? Apakah ada sesuatu yang terjadi di jalan? Saya tetap diam aja. Sebenarnya saya takut, tapi saya juga nggak mau teman-teman saya juga jadi takut. Lalu kami melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Lalu setelah itu salah satu teman saya di base camp tersebut, dia rupanya melihat sesosok makhluk hitam besar seperti yang beberapa waktu yang lalu dilihat oleh rekan wanita saya, sehingga mengakibatkan rekan pria saya itu menjadi sakit ya, demam beberapa hari di base camp. Lalu akhirnya ia meminta untuk pulang ke rumah dan tidak melanjutkan safari Ramadan lagi. Dan itu sebenarnya membuat ya rekan-rekan yang lain juga tidak semangat untuk melanjutkannya. Tapi saya sebagai ketua terus meyakinkan bahwa kita harus tetap berdoa dan membentengi rumah ini dengan ayat-ayat Al-Quran agar kita terhindar daripada gangguan jin-jin yang berniat jahat terhadap keberadaan kita di sini. Saya nggak bisa bayangin kalau saya ceritakan pengalaman saya yang terjadi tadi sama rekan-rekan saya semuanya, apalagi khususnya rekan-rekan yang perempuan. Pasti mereka itu bisa mati ketakutan dan minta pulang. Sudah pasti safari kita akan bubar di tengah jalan. Udah kita dinampakin sosok hitam besar, ditambah lagi sosok perempuan berbaju putih. Kalau lagi kita tidak meneruskan safari, kita pasti dimarahi dari rektorat, dari dekan. Habislah kitanya. Maka saya memutuskan untuk berdiam diri. Saya konsumsi untuk konsumsi saya sendiri. Saya tidak bagi kepada rekan-rekan selama safari Ramadan ini masih berlangsung di sini. Oke rekan-rekan mistis semuanya, jika kalian suka bisa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe-nya. Bang Zapran akan selalu membagikan kisah-kisah Bang Zapran yang berhubungan dengan hal-hal gaib yang pastinya enak untuk didengar walaupun sedikit seram, tapi inilah pengalaman agar menjadi pelajaran bagi semuanya. Oke, salam mistis.